Pemirsa masih di IDX Consensus Closing dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi referensi. Namun lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. 4 saham pilihan yang direkomendasikan di antaranya saham big cap ada Astra International hari ini mengalami tekanan yang cukup dalam di tengah rilis kinerja dan juga seiring pelemahan dalam indeks harga saham gabungan hari ini. Direkomendasikan buy on weakness, supportnya di 6.500, resisten hingga ke 6.900. AADI buy on weakness 8.800, resisten hingga ke 9.600. HMSP buy on weakness, supportnya di 870, 970, dan ELSA juga direkomendasikan buy on weakness, supportnya di 810, resisten hingga ke 885. Ada Astra, AADI, HMSP, dan ELSA, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Nafis, kita lanjutkan kembali Pak, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Langsung saja kita ke Astra Pak. Hari ini ikut menjadi pemberat indeks harga saham gabungan seiring rilis kinerja mereka dari posisi pendapatan dan laba bersih cenderung mengalami penurunan ini. Pertimbangan ICI masuk ke dalam salah satu saham pilihan Anda Pak Nafis. Saham ASI ini bisa kita manfaatkan untuk buy on weakness di kisaran level supportnya itu di level 6.500 hingga 6.725. Untuk area resisten terdekat di 6.900 hingga 7.250. Dalam sepekan, ASI ini mencatatkan net foreign inflow sekitar melihat dari segi bisnisnya yang sangat bagus dan juga memiliki diversifikasi yang cukup oke. Namun bisa kita manfaatkan untuk buy on weakness untuk saham Astra itu sendiri Pak. Di level berapa buy on weakness-nya? Di kisaran area supportnya di 6.550 hingga 6.725 Pak. Baik, resisten terdekat Pak? Untuk resisten terdekat di level 6.900 hingga 7.000-an Pak. Baik, di penutupan sesi kedua hari ini pelemahannya terbatas di 0,74 di 6675. Intraday tadi sempat ke 6750. Ada magnet dividen juga tidak untuk ICI Pak? Sehingga investor masih tetap stay, paling tidak hari ini pelemahannya dipangkas juga di 0,74%. Oke, untuk dividen yield-nya per hari ini tuh sekitar 6,8% ya. Iya. Jadi masih sangat menarik untuk mengkoleksi saham Astra itu sendiri Pak. Baik, dari Astra kita beralih ke saham pilihan yang kedua Pak. Ada AADI, Anda juga rekomendasikan buy. Saya akan coba update di posisi penutupan hari ini. Ditutup flat 9250, mampu bertahan dari tekanan dalam. Intraday tadi sempat ke 8975 dan penutupan di 9200-an. Oke. Untuk saham AADI ini kita bisa manfaatkan untuk buy on weakness, mengingat di tanggal 12 Februari AADI sudah breakout dari pola cup and handle dan saat ini sedang sideways di level 8.900 hingga 9.350. Di area ini kita bisa manfaatkan untuk buy on weakness dengan target cup and handle itu sendiri di kisaran 10.500. Namun untuk resisten terdekat di kisaran level 9.550 hingga 9.775 Pak. Baik, ini jangka menengah dan panjang ya Pak? Iya, betul Pak. Baik, penutupan hari ini di 9250 ditutup flat dan intraday tadi sempat melemah dan ada perlawanan 8975 level terendah untuk Adaro, untuk AADI maksud kami. Adaro andalan Indonesia atau BK. Dari AADI kita beralih ke saham pilihan yang ketiga Pak. Kita akan coba cek untuk HMSP. Tapi sebelum kita ulas untuk HMSP Pak, beberapa saham konsumer hari ini justru kompak mengalami penguatan Pak di tengah koreksi dalam indeks harga saham gabungan. Ada Unilever juga, Gudang Garam juga hari ini juga melesat. Kemudian juga beberapa saham lainnya juga menunjukkan penguatan. Bagaimana Anda melihat ini posisi saham-saham konsumer ini masih tetap tangguh dan melaju signifikan di tengah pelemahan dalam indeks harga saham gabungan? Oke, untuk saham-saham konsumer seperti Unilever, HMSP, Gudang Garam dan sebagainya itu terjadi karena mendekati
libur Lebaran, Pak. Oke. Jadi ketika mendekati libur Lebaran, para investor cenderung untuk membeli saham-saham consumer sebagai diversifikasi aset mereka, Pak. Baik. Seperti itu, Pak. Analisisnya untuk HMSP yang masuk ke dalam saham pilihan? Oke, kita bisa manfaatkan buy on weakness di kisaran level 865 hingga 915, Pak. Untuk resisten terdekat di kisaran 970 hingga 1000. Baik. Buy on weakness di kisaran 865 dan 915. Penutupan hari ini di 905, Pak. 915 intraday hari ini. Untuk perdagangan Senin sudah direkomendasikan masuk tidak? Atau mungkin ada beberapa hal yang mungkin bisa diperhatikan untuk HMSP karena arahnya mungkin tidak tertebak. Apakah ada pembalikan arah ke zona merah untuk Senin HMSP? Oke, ada kemungkinan HMSP akan sideways terlebih dahulu ya. Ya. Mungkin sampai mendekati Lebaran atau setelah Lebaran mungkin mulai ada flow, karena saya melihat volume perdagangan dalam beberapa hari terakhir mulai melemah ya, dan memang sepertinya akan sideways terlebih dahulu di area support ini, Pak. Baik, penutupan hari ini pemirsa 905 melemah di menguat masuk kami di 2,26%, berlawanan arah dengan indeks harga saham gabungan tadi sempat melemah 875, kemudian cenderung mengalami penguatan secara intraday. Dari HMSP, Pak Nafis, kita akan coba lihat sampel yang terakhir ada Elsa ini, Pak. Anda juga rekomendasikan buy on weakness. Kita akan update posisi penutupan perdagangan hari ini untuk Elsa, pemirsa, di mana Elnusa di penutupan sesi kedua menguat di 0,89% di 850. Analisis untuk Elsa, Pak Nafis. Oke, saham Elsa ini cukup menarik ya, sangat-sangat kuat, mengingat ketika IHSG halt pada tanggal akhir Januari kemarin, namun saham Elsa masih bertahan di fase uptrendnya. Yeah. Dan kita bisa manfaatkan untuk buy on weakness saham Elsa di kisaran level supportnya yaitu di 810 hingga 820, Pak. Oke. Untuk resisten terdekat di kisaran level 885. Baik. Saya akan coba cek juga ini, Pak, untuk Elsa. Pergerakannya dalam beberapa waktu terakhir naiknya juga sudah cukup signifikan. Sepekan sudah naik di 6,25%, year to date sudah 70,68%. Betul Anda katakan tadi tampaknya tidak terdampak dari beberapa sentimen yang berkembang. Elsa tetap melaju. Indikator apa yang menyebabkan Elsa secara teknikal masih terus melaju meskipun dari beberapa saham yang ada di sektor yang sama ini sudah mengalami fluktuasi mengikuti arah pergerakan indeks harga saham gabungan, Pak Nafis? Oke, saham Elsa ini sudah terkonsolidasi cukup lama ya, dari tanggal 16 Mei 2025 hingga terapresiasinya di tanggal 20 Januari 2026, Pak. Sehingga fase ini merupakan fase akumulasi yang sangat lama bagi saham Elsa, sehingga ketika breakout di tanggal 20 Januari itu, saya rasa kenaikannya cukup wajar ya, karena akumulasinya yang terjadi cukup lama, Pak. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada Astra International, AADI, HMSP, dan terakhir ada Elsa. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Baik, Pak Nafis, kita akan hold kembali terlebih dahulu, Pak. Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, kabar baik datang dari indeks harga saham gabungan. Di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan berbalik ke zona hijau meskipun persentase penguatannya sangat tipis di 0,00% dan ditutup di level 8.235.485. Intraday indeks harga saham gabungan hari ini lebih dominan bergerak di zona merah, dibuka di 8.211, langsung dibuka tertekan pada pagi tadi. Kemudian beberapa menit pasca pembukaan indeks harga saham gabungan langsung mengalami tekanan yang cukup dalam di 8.093.740.
Kemudian kita akan coba lihat beberapa data yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami terkait juga dengan posisi beberapa indeks lainnya di penutupan sesi kedua perdagangan hari ini di tengah penutupan posisi indeks harga saham gabungan MNC 36 melemah di 0,58%, Jakarta Islamic Index tertekan di 1,05%, LQ45 juga melemah di 0,42%. Selanjutnya rotasi pergerakan sektoral pemirsa, sektor industri belum tergoyahkan. Sore hari ini masih memimpin penguatan signifikan di 4,48%, konsumsi non primer juga menguat di 2,88%, keuangan masih menjadi pemberat di 0,83%, infrastruktur juga melemah di 0,36%. Next ke grafis saham-saham yang masuk ke dalam deretan top gainers pemirsa. BNBR menguat di 214, penguatan signifikan hari ini. BUFA berbalik arah ketika di perdagangan hari sebelumnya melemah cukup dalam 14.35, energi juga bertahan di zona hijau di 17.60 dan aman masih terkait dengan pemberlakuan dari indeks MSCI mulai per hari ini. BBCA tertekan ke 7175, PTRO melemah di 6125 dan BP tertekan di 294. Updatean penutupan perdagangan di sesi kedua dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda terutama dalam menghadapi perdagangan di minggu depan. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan coba ulas beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif. Kami akan segera kembali. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Nafis, kita lanjutkan kembali, waktu kita cukup terbatas Pak. Langsung saja kita ke pertanyaan pertama. Menanyakan saham NCKL Pak, target sampai dengan awal Maret di 2026. Pertanyaan datang dari Bapak Jason Johan dari Jakarta. Silakan Pak Nafis untuk NCKL. Oke, untuk NCKL sendiri hari ini ditutup menguat 6,57% dengan resisten terdekat itu di kisaran level 1595 ya. Adapun kemungkinan menguat dan breakout dari area resisten terdekat dan menembus all time high baru dalam beberapa minggu ke depan, Pak. Baik, penutupan hari ini di 1.500-an Pak, 1.540.657. Sayang sekali tidak menyebutkan sudah ambil posisi atau belum untuk Pak Jason. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, Pak Nafis, dari Bapak Dedi dari Padang, Sumatera Barat. Terima kasih juga sudah bergabung, menanyakan saham IBOS Pak. Entry level aman buat masuk besok katanya, dan ada kemungkinan ke 200 kembali tidak? Oke, untuk saham IBOS hari ini ditutup melemah ya. Ada kemungkinan dalam minggu depan terkoreksi menuju level 152 ya, yang di mana area ini bisa kita manfaatkan untuk buy on weakness hingga level 136 Pak. Dari sisi supportnya Pak, target resisten? Untuk resisten sendiri terdekat di kisaran level 200 hingga 212 Pak. Baik, penutupan hari ini di 172, melemah 6%, intraday hari ini sempat ke level 200. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, Pak Nafis menanyakan perbankan big cap Pak, menanyakan BBRI, ada Bapak Victor dari Malang, terima kasih juga sudah bergabung. Beli BBRI di harga 3.880 katanya, apakah masih bisa di hold tidak untuk BBRI? Untuk BBRI sendiri, saya rasa masih bisa di hold ya, mengingat untuk dividend yield-nya kalau dihitung dari average Bapak kisaran di atas 10%, dan mungkin bisa kita manfaatkan untuk buy on weakness di level terdekatnya, di support terdekatnya dulu di kisaran level 3.780 hingga 3.900 Pak. Berarti sudah ambil posisi 38 di hold saja ya Pak? Ya betul Pak. Baik, target Pak bisa ke 4.000 kembali? Hari ini terhalang sepertinya? Ya, saya rasa masih bisa menuju ke level psikologisnya di level 4.000 Pak. Mungkin setelah Lebaran. Baik. Terjadi infonya. Oke, selanjutnya menanyakan saham Bumi Pak. Ada 3 penanya ini, saya akan coba cek satu persatu. Terlebih dahulu Bapak Andrew dari Tangerang Selatan. Bumi resisten sampai dengan 1 bulan ke depan. Harganya nyangkut di 300. Saya akan coba cek juga yang lainnya.
Pertanyaan datang dari Bapak Joni menanyakan saham Bumi juga. Bagaimana proses saham Bumi ke depannya? Bisa masuk MSCI lagi dan bulan depan awal Maret arahnya akan kemana? Baik, selanjutnya menanyakan saham Bumi juga. Saya akan coba cek lagi, tapi dijawab dulu Pak sambil mencari pertanyaan lainnya ini untuk Bumi. Silakan Pak Nafis. Oke, untuk Bumi saat ini closing cukup menarik, membentuk candle doji dan bertahan di area supportnya itu di kisaran level 246 hingga 260. Ada kemungkinan di minggu depan saham Bumi technical rebound menuju ke resisten terdekatnya yaitu di 280-an Pak. Baik, prospek ke 300 Pak? Saya rasa masih terbuka ya peluangnya. Ada kemungkinan saham Bumi membentuk pola cup and handle. Baik. Dan apabila terkonfirmasi breakout di level 304 Pak. Baik, analisis untuk Bumi tadi Bapak Pendi dari Jakarta, satu lagi penanya tadi sudah kita ulas bagaimana prospek saham Bumi. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, Pak Nafis. Saya akan coba cek ini menanyakan saham Raja, Pak. Ibu Lestari dari Jakarta. Raja kalau mau entry dia harga berapa? Support dan resistennya? Oke, Raja mungkin bisa buy on weakness di kisaran level 3.740 hingga 4.140-an, Pak. Untuk resisten terdekatnya yaitu di kisaran level 5.000 hingga 5.250. Baik, penutupan hari ini di 4.500 Pak. Artinya tunggu koreksi di bawah dulu. Buy on support berarti? Ya, boleh kita manfaatkan untuk buy on support atau buy on weakness di kisaran support tadi Pak. Baik, selanjutnya kita akan coba ulas pertanyaan terkait dengan Inco Pak. Sudah beli di harga 7.600. Apakah saham ini masih uptrend? Take profit di harga berapa? Saya akan coba cek ini. Oh, dari Ting, tapi tidak menyebutkan lokasinya. Silakan Pak untuk Inco. Inco hari ini ditutup menguat signifikan 11,27%. Jika masih memiliki average di 7.600, maka bisa manfaatkan untuk mungkin sell on strength di kisaran 8.025 atau di 8.600 yang dimana 8.600 ini merupakan area tertingginya saham Inco di tahun 2022 ya. Baik. Untuk support terdekat di kisaran level 7.050 hingga 7.475, 1.210 dan untuk harga emas sendiri saat ini sedang sideways di level 5.202. Ada kemungkinan harga emas itu sendiri menuju ke level all-time high-nya sebelumnya Pak. Ya, baik. Jadi saya sarankan untuk mungkin buy on weakness di kisaran level tadi atau mungkin di hold saja, tidak masalah. Oke, kali ini kita ke Bali Pak. Ada Ibu Aini. Terima kasih juga sudah berpartisipasi menanyakan saham Telkom Pak. Hari ini juga ikut menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan. Ya, untuk saham Telkom sendiri dalam beberapa hari terakhir memang tercatat sudah ada net foreign inflow yang cukup signifikan. Namun kita bisa manfaatkan untuk buy on weakness di kisaran 3.460 hingga 3.550 yang dimana area ini merupakan area cup and handle-nya dan ada kemungkinan di minggu depan cenderung sideways untuk saham Telkom itu sendiri Pak. Baik, penutupan hari ini di 3.540. Untuk resistennya yaitu di kisaran 3.000. Ya, untuk area resistennya sendiri di kisaran 3.680 hingga 3.740 Pak. Baik, 3.540 penutupan hari ini melemah di 3,01%. Ibu Aini di Bali dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Terima kasih sudah bergabung para pemirsa dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama di perdagangan di minggu depan. Pak Nafis, terima kasih juga sudah berpartisipasi. Sehat selalu Pak. Ya, terima kasih Pak David. Baik, ada Bapak Nafis Kania Sanoka, Investment Education, Online Trading Officer, PT Yuanta Sekuritas Indonesia. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Prime Market Highlight yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya David San Oval pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.